warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Baik, selawat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Baik, adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu briefing kita dengan narasumber kita dari UIN Bandung ya, yaitu ada Bapak Dikrik Topiansyah. Adapun kegiatan yang akan kita lalui adalah yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian pengenalan teknik UKM PPG, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup. Baik, untuk kelancaran kegiatan briefing kita pada hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik, terima kasih. Kemudian untuk pembukaan pada kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Azhar Banda Aceh. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yaitu Bapak Profesor Habibur Rahim, SAG, MS, MCom, PhD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual untuk sama-sama karena pencerahan dari Pak Arifin Nuriasa berkenaan dengan sesi LMS mungkin nantinya. Selawat beriring salam, mari sama-sama pula kita sanjungkan kehadiran dan pesan Muhammad SAW atas bimbingan beliau sehingga alhamdulillah kita menjadi insan-insan yang kita yang mulia yang akan meneruskan estafet perjuangan beliau menjadi khalifah atas permukaan bumi ini. Penghormatan kami kepada umat kita bagi dunia ini, Pak Arifin Nuriasa. Selamat datang Pak Arifin di UIN hari ini di Alhamdulillah secara virtual. Nanti saat Bapak bisa hadir secara face to face untuk bertemu teman-teman para mahasiswa dan para ketua prodi dan panitia PPBB Kalpitika kita. Juga penghormatan kami kepada ketua prodi Pak Dr. Setwa, Sekretaris Prodi PPB Pak Azmil, seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Kedua yang kami muliakan Pak Arifin Nuriasa sebagai teman kita pada hari ini. Juga yang kami hormati para peserta, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti acara ini. Perlu kami sampaikan sebelumnya dan acara ini dibuka oleh Pak Dekan, Pak Profesor Pemburuk, namun ada kegiatan dari dipanggil oleh Pak Rektor sehingga beliau tidak bisa mendampingi dan bersama kita pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, perlu diingat bahwasanya tadi saya mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bu Aisyah, ya, prosesi acara ini sangat penting
untuk diikuti dari awal sampai berakhir. Ya, kami sangat berharap dengan serius, nanti tidak ada yang hanya asal kasih hidup, ya, kasih on Zoom, namun tidak diikuti dengan baik. Ya, kami berharap ini adalah awal kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengikuti ujian nantinya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap ibu-ibu bapak-bapak mengikuti dengan serius, ya, memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk mendapat pengetahuan yang sangat memadai berkenaan dengan ujian, ya, ujian yang akan kita laksanakan. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa langsung disampaikan kepada pemateri kita, yaitu Pak Bimbing Organisasi. Kami di fakultas, ya, memberikan dukungan sepenuhnya ya, untuk memanfaatkan waktu, dan juga nanti kita sangat berharap, ya, ibu-ibu, bapak-bapak peserta PPG batch kedua ini bisa lulus semuanya. Doa kita semuanya. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengenalan LHS UKIM UKM PPG untuk mahasiswa PPG batch 3 dengan resmi kami menyatakan buka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara. Semoga ibu bapak sukses semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan yang telah menyampaikan atau yang sudah membuka kegiatan briefing kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke pengajian pengenalan teknik UKM PPG. Namun di sini kita sudah berhadir narasumber kita, yaitu Bapak Dikrik Nurdiansyah MPD. Mungkin sedikit saya akan membacakan riwayat atau daftar riwayat hidup beliau. Nama lengkap Dikrik Nurdiansyah, tempat tanggal lahir Majalengka 23 Oktober 1987. Kemudian adapun pengalaman berkarir beliau sangat banyak, ya, sehingga tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Namun salah satunya pengalaman berkarir beliau adalah beliau dosen, ya, di Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan UIN Bandung. Kemudian beliau juga salah satu tim penyusun soal UP, ya, UKM PPG Kementerian Agama. Kemudian beliau juga seorang admin IT PPG LPTK di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau juga tim panitia nasional, yaitu pengelola UP UKM PPG di Kementerian Agama. Mungkin itu sekilas pengalaman karir beliau, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kepada Bapak Dikrik Nurdiansyah MPD untuk menyajikan materi tentang pengalaman atau tentang teknik pengenalan UKM PPG. Maaf, saya terlambat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pimpinan yang saya hormati dari Rektorat dan Dekanat, para pengelola PPG di Fakultas
tarbiyah di UIN Araniri Aceh. Kemudian yang saya banggakan para peserta yang tetap semangat menjelang hari-hari eksekusi Bapak Ibu. Di bulan Januari ini kalau kami menyebutnya diharamkan untuk ada agenda healing-healing, diharamkan ada agenda jalan-jalan begitu ya, karena fokus di hari-hari terakhir di penentuan Bapak Ibu perjuangan selama 3 bulan ke belakang akan ditentukan di 2 langkah terakhir. Yang pertama adalah UKIN, yang kedua adalah UP. Nah, perkenalkan, nama saya Riki Mudiansyah, diajak silaturahmi oleh Fakultas Tarbiyah atau Pengelola PPG, oleh Pak Dekan, juga Pak Dekan 1 dan jajaran untuk bertatap muka secara langsung, tetapi memang karena waktu tidak memungkinkan, sehingga melalui Zoom sangat efektif. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu, walaupun saya lihat di sini masih banyak yang off, tetapi tetap matanya on, gitu ya. Kamera boleh off, tapi mata, telinga, hati, jiwa, raga itu on, memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diarahkan, kemudian nanti tidak tersesat pada saat nanti memasuki sistem, tidak kehilangan konsentrasi begitu pada saat nanti memasuki sistem UP, UKM, dan UKIN begitu. Nah, tetapi sedikit saya komentari di sini, saya melihat daftar peserta sekitar 298, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang masih menggunakan nama ASER di Zoom-nya. Nah, ini berarti kenapa ini belum bisa nge-rename kah, mengganti nama kah? Karena nanti pada saat Bapak Ibu, Asus juga ada ya, berbagai macam merek, Vivo, Oppo, Samsung, dan lain-lain mungkin ya. Nah, ini yang masih menggunakan nama ASER, menggunakan merek laptop, kemudian menggunakan, kalau waktu awal-awal Zoom dulu menggunakannya link Zoom-nya dimasukin ke nama begitu ya. Kalau sekarang sudah mulai rapi, tetapi yang tinggal menggunakan nama merek handphone atau merek laptop itu nanti bisa diganti. Mudah-mudahan sudah bisa, tapi tidak sengaja atau tidak keburu gitu, pengen cepat-cepat Zoom. Karena nanti pada saat UP, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengganti nama masing-masing. Nama Zoom-nya harus nama masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saya yakin bahwa di UIN Araniri Aceh banyak yang lebih kompeten dalam hal ini tentang UKM PPG, baik itu UKIN dan UP, tetapi nampaknya ingin bersilaturahmi, memperpanjang salam dan memperpanjang silaturahmi juga antara pengelola dan juga mahasiswa, sehingga mengundang saya yang masih amatir begitu dalam bidang ini, tetapi setidaknya ini merupakan pengalaman kedua, berarti setelah periode kemarin, alhamdulillah juga sudah bisa menyampaikan apa yang diamanatkan, sehingga Bapak Ibu, apa yang nanti akan disampaikan hari ini adalah tentang UKM PPG. Apa itu UKM PPG? Terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah UKIN, uji kinerja, yang menilai tentang kinerja Bapak Ibu sebelum dan saat ini. Sebelum berarti dari apa? Dari portofolio, dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Berarti kalau Bapak Ibu pada saat masuk bulan Oktober, jika tidak salah tanggal 3 atau tanggal 4 Oktober mulai masuk, maka tinggal hitung saja 3 tahun terakhir ke belakang. Dari mulai bulan September, misalkan Agustus, terus ke belakang sampai kurang lebih 2019 gitu ya. 2021, 2020, 2019 begitu. Nah, lebih dikit tidak masalah, yang penting jangan sampai 2009 masih di bawah, masih diupload begitu. Karena yang paling membanggakan 2009 misalnya gitu ya. Pak, karena 2020 kan COVID, 2021 COVID, jadi saya tidak banyak aktivitas. Kan yang intinya bukan aktivitas Bapak Ibu kemana-mana, tetapi intinya adalah Bapak Ibu aktivitasnya di kelas, baik itu online ataupun
offline, kemudian ikut seminar, dan lain-lain. Nanti akan detailnya di slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah UP. UP itu adalah uji pengetahuan, yang mana mengetes pengetahuan Bapak Ibu selama menjadi guru dari mulai awal sampai akhir, dari mulai materi pedagogiknya, psikologinya, kemudian sampai profesionalnya di mapel atau di bidang studi masing-masing. Lebih kental kepada pendalaman materi kalau dalam proses. Kalau UKIN lebih kental bagaimana Bapak Ibu pada saat lokakarya. Jadi masing-masing kegiatan itu ada efeknya. Begitu. Nah, itu ada dua, dan yang harus saya klarifikasi ketika Bapak Ibu peserta PPG mendapatkan pengumuman, kemudian dikatakan tidak lulus, nah ini sudah mulai mencaci maki, kemudian keluar kata-kata yang tidak pas begitu untuk seorang guru, yang intinya adalah yang tidak lulus UKM PPG mengharapkan atau mengajukan petisi untuk menghapuskan UP dan UKIN. Lalu membandingkan dengan proses PLPG yang 10 hari diinapkan, kemudian tiba-tiba lulus, didapat sertifikat. Wah, dulu juga, gitu ya. Terus membanding-bandingkan. Padahal Bapak Ibu kan sekarang masanya, bukan dulu. Kenapa nggak dari dulu Bapak Ibu jadi guru dan ikut PLPG, kan nggak mungkin gitu. Jadi juga ada petisi yang kedua. Petisi yang kedua selain menghapuskan UP dan UKIN adalah membandingkan antara UN dengan UP. UN juga dihapuskan. Kenapa saya guru harus dicekoki dengan ujian? Gitu. Nah, itu juga ada muncul. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan bahwa tidak ada unsurnya, atau kenapa tidak ada pengaruhnya proses yang selama 3 bulan terakhir kami kerjakan, kok hanya ditentukan oleh UP dan UKIN saja. Karena kelulusan kok hanya dilihat saja, memangnya tidak ada nilai persentase dari proses kemarin, misalnya gitu. Saya di SPES nilainya 100 semua, Pak. Kenapa pada saat di UP saya tidak lulus, misalnya begitu. Nah, jadi saya harus konfirmasi dan memberikan informasi bahwa sampai saat ini UKIN atau UP atau UKM PPG masih menjadi gerbang terakhir Bapak Ibu proses ditentukan lulus dan tidaknya menjadi guru profesional. Yang kedua, sampai hari ini belum ada kebijakan baru untuk gerbang lain selain UKM PPG. Dan yang ketiga, proses Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir, mulai dari pendalaman sampai dengan lokakarya dan PPL kemarin, itu menjadi kunci Bapak Ibu bisa masuk ke gerbang UKM PPG. Di kami, di Bandung, ada sekitar 12 orang yang tidak layak untuk menjadi peserta UKM PPG. Dia mau nangis-nangis juga nggak beres. Kemarin pendalaman materinya tidak lulus, belum selesai, diberikan kesempatan di akhir tidak dimanfaatkan. Bilangnya sibuk saya Pak, saya itu kegiatan dengan Bupati Pak. Sudah dari Bupati saya ke Kecamat Pak. Lalu Kecamat saya juga kegiatan di kelurahan desa, itu padat sekali Pak. Hari Sabtu saya di sini, hari Minggu saya di sini, hari Senin. Dia malah memaparkan jadwal kegiatannya dari mulai Senin sampai hari Minggu. Kami sampaikan, Pak, pada saat Bapak lapor diri, Bapak menandatangani materai siap belajar, itu yang kami pegang. Saya tidak peduli latar belakang Bapak siapa, dekat dengan siapa, selama proses Bapak tidak sesuai, mohon maaf, Bapak tidak bisa masuk ke UKM PPG. Begitu. Sehingga tidak dapat surat keterangan lulus proses PPG. Silahkan ikuti dulu prosesnya, baru nanti kami keluarkan. Jadi sekitar 12 orang yang tidak bisa.
Padahal sudah ikut, misalnya sudah, itu juga kan sudah habis kuota. Habis kuota juga kalau tidak dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses, buat apa misalnya, begitu. Jadi tidak betul kalau kelulusan hanya ditentukan oleh UP dan UKIN saja. Tetapi proses Bapak Ibu selama 3 bulan kemarin itu menentukan apakah Bapak Ibu layak UKM atau tidak. Kalau layak berarti masuk ke UKM, UKIN dan UP. Kalau tidak layak berarti di stop, tidak bisa ada keluaran, tidak bisa ada surat keterangan, lulus proses. Oke, baik. Kita mulai ke materi inti sebagai awalan tadi. Ya. Secara waktu, Bapak Ibu memang sedikit rugi ya, sedikit rugi hitung-hitungan. Hitung-hitungan gini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sedikit rugi? Karena Bapak Ibu prosesnya dari Oktober, kemudian UP dan UKIN-nya di Januari. Sehingga sertifikat kemungkinan diterima di bulan Januari, di bulan Agustus paling akhir begitu ya. Atau kelulusan lah, istilahnya kelulusan itu Bapak Ibu dapat menerima di bulan Februari atau Maret. Dan kalau hitung-hitungan untuk yang lulus nanti tunjangannya akan baru dapat diterima dihitung mulai Januari 2024. Jadi secara waktu memang agak rugi dibandingkan dengan kelompok atau batch kedua kemarin secara waktu. Tetapi tentu kita juga punya pilihan, melihat ke atas atau melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas tadi, oh kenapa ya saya tidak ikut gelombang 2 saja? Kenapa ya saya tidak lulus di gelombang 2 misalnya? Nah, kenapa saya harus di gelombang 3 sehingga tunjangannya baru dihitung nanti 2024? Nah, kalau terus melihat ke atas, tentu akan terus sengsara. Tapi kalau kita melihat ke bawah, oh ternyata di belakang saya masih banyak yang ngantri. Masih ribuan bahkan katanya mengalahkan antrian haji untuk yang mau daljab PPG. Sehingga alhamdulillah Bapak Ibu dapat kesempatan untuk dipanggil melalui jalur dalam jabatan di gelombang ketiga. Sehingga tinggal menunggu nih waktunya nanti lulus atau tidak. Proses Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir, kemudian ditentukan di UKM BPG lulus atau tidak lulus. Gitu. Jadi berbanyak bersyukur karena kata Allah semakin banyak kau bersyukur, ku tambah terus nikmatmu, begitu ya. Oke, jadi setiap waktu, setiap detik apa yang Bapak Ibu lewati itu tentu atas mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai gambaran tentang peserta UKM PPG untuk UIN Aceh, dari 318 yang kami terima yang plus taker, ada akidah akhlak 37, 1 atau 2 kelas, akun hadis 37, bahasa Arab 19, 1 kelas, fikih 1 kelas, dan PAI lumayan banyak 205. Jadi total 318. Dan ini Bapak Ibu bukan saingan, tapi rekan. Misalnya yang PAI, oh saingan saya 205 nih. Bedakan dengan UKM PPG UP dan UKIN, bedakan dengan CPNS atau P3K. Semakin banyak yang daftar itu semakin sedikit peluangnya. Karena sifatnya yang daftar adalah saingan. Tapi kalau di UKM PPG, tidak peduli berapapun yang ikut, kesempatan Bapak Ibu sama, 50-50. 50% lulus, 50% tidak lulus. Karena tidak ada persaingan seperti halnya di CPNS atau P3K. Jadi tidak perlu khawatir ini. Kalaupun Bapak Ibu mau kerjasama, misalnya dalam kutip ya, kerjasamanya dalam bidang pembelajaran bukan dalam mencontek misalnya, dalam bidang kerja kelompok misalnya, kerjasamanya nggak masalah. Jangan takut. Wah kamu kan saingan saya PAI di Aceh sama-sama UKM PPG. Kamu nanti kalau kamu lulus lebih tinggi nilainya, saya jadi nggak lulus misalnya. Nggak gitu prinsipnya. Tapi selama masih nyampe pada batas kelulusan yang kami terima informasinya adalah 70 UP, 70 UKIN, masing-masing mempunyai kelulusan sendiri-sendiri, tidak digabung begitu, maka Bapak Ibu layak lulus. Berapapun banyaknya orang yang lulus atau berapapun sedikitnya orang yang lulus. Jadi tidak ada jatah Bapak Ibu.
ya, bukan seperti CPNS yang ada jatah formasinya berapa begitu. Nah, itu tidak, silahkan saja selama masih layak untuk di atas KKM atau passing grade itu langsung dikatakan lulus. Oke, berikutnya ya, poin-poin utama yang akan disampaikan hari ini mungkin agak panjang, sekitar 1,5 jam. Nanti kita akan berdiskusi dan menyampaikan apa yang harus disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana pendaftaran, mudah-mudahan akan dimulai besok. Tentu sudah masuk predikti ya Pak Rasul ya, mahasiswanya. Kemudian, sudah. Good. Berarti besok sudah siap untuk daftar. Kemudian yang kedua adalah aplikasi uji kinerja yang Bapak Ibu harus tahu nanti alamatnya. Kemudian yang ketiga aplikasi UKM PPG yang harus terinstall di laptop aplikasinya. Kemudian satu lagi Zoom terinstall di handphone. Kemudian tanya jawab. Oke, agenda-agenda penting yang tidak boleh terlupakan Bapak Ibu. Tanggal 3 kemarin kami sudah menutup data retaker dan data push taker. Sudah kami terima tadi datanya dari Aceh kemarin dan tadi sudah ditampilkan rekap data akhirnya. Kemudian 2-4 hari ini ya Bapak Ibu sedang briefing, kegiatan briefing. Nah, Aceh salah satunya yang sesuai dengan agenda ya. 2-4, 5-7 pendaftaran ulang Bapak Ibu. Pendaftar ulang di ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan tampilkan juga. Kemudian 9-11 adalah unggah portofolio. Unggah portofolio untuk SK. Jadi dari sekarang kalau Bapak Ibu masih senggang, nih ngapain lagi nih? Biasa 3 bulan sibuk, ribuh, misalnya dalam bahasa Sunda ribuh, itu ngapain lagi? Scan semua berkas. Jangan sampai lebih dari 5 MB kalau untuk file. Kalau lebih dari 5 MB ya tidak bisa dikompres lagi, boleh menggunakan Google Drive. Kemudian 12-13 itu uji praktek atau uji kinerja praktek pembelajaran perekaman video Bapak Ibu. Karena nampaknya sudah mulai masuk peserta dan siswa ke sekolah, maka bisa langsung praktek. Kalau ada yang masih libur sekolahnya di tanggal-tanggal ini, maka bisa menggunakan simulasi teknisnya. Mengundang 15 mahasiswa misalnya, mengundang 15 siswa ke sekolah, biasa seragam lah gitu ya. Normal saja, normal, jangan sampai pakai kaos misalnya atau apa. Kecuali kalau guru olahraga ya, pakai kaos. Nah, kalau Pak Ibu kan guru PAI, guru akidah anak dan guru DIS dan fikih serta SKI misalnya kalau ada. Nah, maka menyesuaikan. Bapak Ibu bisa merekam dengan tripod berdiam saja atau menggunakan orang sebagai bantuan merekam begitu, menggunakan handphone atau menggunakan lain kamera yang bisa merekam. Kalau handphone jangan sampai potret Bapak Ibu ya, tapi landscape, miring begitu, miring posisinya. Oke, bisa dan lakukan. Nanti juga akan banyak pertanyaan, Pak, apakah boleh merekamnya mulai sekarang misalnya? Itu dikatakan tidak boleh. Harus sesuai dengan jadwal. 12-13 mengambil rekaman video. Karena kalau di Kemendikbud Bapak Ibu atau di beberapa LPTK tertentu itu mewajibkan rekaman videonya ada diberikan watermark atau tanda tanggal di bawahnya, yang tanggalnya otomatis muncul dari sistem rekamannya, bukan ditambahkan begitu. Nah, tapi di kami juga belum menerapkan hal itu karena kemungkinan akan ada yang kerepotan. Jadi pokoknya percaya bahwa pengambilan gambar atau pengambilan video tanggal 12 sampai dengan 13. Pilih salah satu hari. Amanat dan saran saya jangan di akhir-akhir ya. Tapi pada saat misalnya 12 bisa ya langsung 12. Kemudian 14 adalah editing video. Editing ini kan sederhananya Bapak Ibu memotong yang waktunya misalnya tadinya 30 menit atau 45 menit menjadi hanya 15 sampai 20 menit saja. Kegiatan-kegiatan intinya. Dari mulai persepsi atau salam, persepsi doa, misalnya kalau ngabsen misalnya dilewat bisa dilewat. Kemudian latihan soal misalnya hanya awalnya saja. Kemudian dan seterusnya. Pada saat Bapak Ibu seperti kemarin PPL. Dan juga nanti akan ada yang bertanya, Pak boleh nggak menggunakan video yang kemarin digunakan PPL?
tidak boleh. Harus rekaman baru yang diambil tanggal 12 sampai dengan 13. Oke, kalau RPP-nya masih mungkin menggunakan yang kemarin, tapi perekamannya jangan menggunakan video yang kemarin. Karena nanti Bapak Ibu, di awal perekaman video, Bapak Ibu membawa kartu ujian atau kartu formulir UKM PPG ditampilkan seperti ini misalnya. Ya, saya hapus. Nah, ditampilkan seperti ini. Nah, saya bernama misalnya gitu. Saya bernama Kasnumawati misalnya. Peserta UKM PPG Araniri Aceh, NIM sekian sekian sekian, mapel apa, siap melakukan uji kinerja praktek pembelajaran misalnya. Itu di awal video pada saat Bapak Ibu merekam video untuk ujian. Nah, itu jangan sampai terlewat. Itu kan perkenalan. Oke, kemudian berikutnya 15 sampai 16 unggah video. Unggah video Bapak Ibu kalau di sistem langsung diunggah pasti tidak akan cukup, sehingga alternatifnya dua. Yang pertama menggunakan Google Drive, yang kedua menggunakan YouTube. Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun Google Drive itu nggak mungkin kayaknya, kalau sudah semuanya smartphone pasti punya Google dan itu sudah sepaket dengan Google Drive. Tetapi kendalanya bisa jadi kuotanya atau drive-nya atau storage-nya sudah habis, karena maksimal yang gratis itu 15 GB. Tapi kalau isinya hanya file PDF saja kayaknya masih banyak. Tetapi kalau memang betul-betul habis Google Drive-nya, storage di Google Drive-nya, maka bisa ke YouTube yang tidak terbatas. Dengan catatan harus diverifikasi dulu. Kemudian 17 adalah plotting penguji. Bapak Ibu sudah mulai nyantai di sini, di 17. Sudah mulai nyantai, tinggal nanti para pengelola, ya Pak Rasul dan teman-teman pengelola nanti memplotting siapa diuji oleh siapa, kemudian nanti ditilai oleh siapa. 18-22 Januari adalah penilaian UKIN. Di sini Bapak Ibu ada beberapa tanggal yang tidak boleh sama sekali Bapak Ibu lepas dari handphone. Kalau saya bilang jangan sampai lepas dari handphone. Di mana yang pertama adalah di sini. Ya. Nah, di sini tidak boleh lepas dari handphone. Selama Bapak Ibu belum daftar, belum dapat kartu, maka Bapak Ibu jangan dulu kemana-mana. Kemudian di sini juga, karena di sini bisa jadi Bapak Ibu sedang dinilai, kemudian filenya tidak bisa dibuka karena masih digembok misalnya, atau belum dibagikan, belum di-share-kan. Sehingga nanti bisa jadi Pak Rasul nih agak kerja keras di sini untuk telepon meminta dibuka aksesnya. Nah, kadang juga mahasiswa suka ngajak debat, disuruh dibuka malah bilang, udah kok Pak, ini di saya bisa, begitu ya. Pengalaman apa ya? Karena yang membuka pasti login dulu, lalu diklik, dan pasti udah connect. Harusnya kalau ngebuka pakai handphone atau pakai laptop yang tidak login ke email, sehingga Bapak Ibu bisa ngecek apakah digembok atau enggak, gitu ya. Kemudian berikutnya 21 sampai 26 pembinaan, nanti itu bagaimana kebijakan dari pengelola. Pembinaan untuk persiapan UP 22-24 cetak kartu. Jadi Bapak Ibu nanti mempunyai dua kartu. Kartu pertama di sini di nomor 3 untuk UKIN. Yang kedua adalah di nomor 11 untuk UP. Ini wajib juga. 22 sampai 24 cetak kartu dan masuk grup WA untuk ujian dengan bersama pengawas. Pengawasnya nanti bisa jadi dari mana-mana, tidak harus selalu dari LPTK yang sama. Oke. Berikutnya 12 adalah pendampingan instalasi oleh pengawas nanti. Kemudian 27, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki perangkat yang sesuai untuk uji coba sistem. 28, ini kemungkinan dipastikan 1 hari Bapak Ibu ya. Baik itu yang mapel apapun, karena secara total untuk first taker sekitar 12.000 mahasiswa
atau peserta dari berbagai LPTK. Untuk retaker kemungkinan di angka 2.600-an. Jadi sekitar 14.000 atau 15.000. Jadi cukup 1 hari untuk 2 sesi. Nanti Bapak Ibu sesinya sesi berapa? Sesi 1 atau sesi 2? Jadi tanggal-tanggal ini sebelum tanggal 28 Januari stop dulu liburannya, tambah lagi kesabarannya, dan tambah lagi rasa syukurnya. Kemudian jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit, walaupun memang itu hak Allah untuk menentukan kapan kita sakit, tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah pendaftaran UKM PPG. Website yang pertama adalah ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti akan saya perlihatkan tampilan aslinya. Apa yang disiapkan yang pertama adalah kartu identitas, scan-nya, scan KTP. Yang kedua, pas foto terbaru dengan latar belakang merah, berdasi, dan jas warna gelap untuk laki-laki. Dan tidak perlu berdasi, tapi berjas juga untuk perempuan. Ya, warna gelap juga. Pak, hitam bagaimana? Pak, kuning bagaimana misalnya? Warnanya warna gelap. Gelap itu kan umum, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Biasanya yang suka repot atau banyak nanya itu perempuan kalau dalam pakaian ya, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan telah menyelesaikan seluruh tugas dan beban studi pada PPG atau surat sedang melakukan PPL. Nah, ini nampaknya sudah disiapkan oleh tim dari Aranidi Aceh, dari LPTK sudah disiapkan, nanti tinggal diminta linknya atau kalau sudah berarti tinggal disimpan dalam satu folder yang sama, sebut saja KTP, pas foto, dan yang ketiga adalah surat keterangan. Nanti besok tinggal upload saja. Kemudian buka pendaftaran melalui ukmppg.kemdikbud.go.id. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Ya. Tidak ada website lain Bapak Ibu. Nanti di sini ada satu menu yaitu pendaftaran. Klik pendaftaran. Di sini kan tidak ada karena memang belum dibuka. Baru ada beranda, cek kelulusan dan masuk. Nanti besok ada muncul, dipantau saja Bu secara berkala. Bisa jadi besok jam berapa misalnya. Bisa jadi jam 10 ada bisa. Tapi nanti berakhirnya di tanggal 7. Ya. Kemudian nanti juga setelah Bapak Ibu ujian, di sini juga cek kelulusannya. Misalnya cek kelulusan nanti daftar peserta ujian atau nomor daftar ujian, kemudian tanggal lahir berapa, tinggal cek kelulusannya berapa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini juga saya sambil memberikan penguatan, tidak ada instruksi atau tidak akan ada arahan yang melayani kelulusan melalui jalur lain. Baik itu nanti hati-hati kepada Bapak Ibu yang nanti dapat WA akan membantu kelulusan dengan sekian rupiah misalnya, itu sudah dipastikan itu penipuan, tidak perlu dilayani dan tidak perlu diikuti, langsung diblokir saja, tidak masalah. Ya, karena biasanya suka di nomor WhatsApp-nya kan gampang, tinggal atau profil WhatsApp gampang, tinggal ganti saja dengan yang ditujunya siapa. Nah, di kami pernah kemarin mengatasnamakan rektor kami, UIN Bandung, kemudian mengontak ke salah satu peserta LPTK di kalau tidak salah Bali, UHN Bali. Itu menjanjikan kelulusan, silahkan transfer sekian begitu segera karena besok akan diumumkan. Nah, biasanya waktu-waktu rawan Bapak Ibu. Jadi kami pastikan itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah berhasil. Tinggal Bapak Ibu penguatan diri masing-masing. Kalau dilayani ya nanti juga akan manja kalau dilayani. Kalau tidak dilayani diabaikan, dia juga akan cari korban lain. Biarkan saja. Begitu.
Tapi Bapak Ibu jangan melayani. Kalau laporkan boleh misalkan ke LPTK atau ke guru. Hati-hati nomor ini penipuan tadi barusan misalnya meminta transfer untuk menjamin kelulusan. Begitu. Jadi jangan sekali-kali terjebak dengan hal yang sederhana. Bapak Ibu kalau mau tahu tadi sebagai informasi yang kemarin informasi terakhir yang kami dapatkan dikalkulasi dari 3 orang sudah berhasil mendapatkan 25 juta. Penipu itu ya, penipu itu. Dan lalu yang peserta yang tertipu tadi nuntut ke UIN Bandung. Saya menuntut, kenapa ini nomor ini? Kok kenapa mereka bisa tahu nomor saya? Nomornya kan udah pasaran, nomor itu kan udah nomor WA satu masuk grup juga sudah tahu misalnya. Sehingga mohon sekali lagi untuk tidak sembarangan menyebarkan apapun yang bersifat identitas pribadi sehingga nanti Bapak Ibu juga tidak kesulitan. Jadi tidak akan kami layani dan kami juga tidak akan mengganti apapun. Toh kami tidak pernah merasa menyebarkan data kemudian kalau dia mengatakan menuntutnya kenapa nomor handphone saya bisa sampai ke penipu. Lah mana kita tahu ya. Kan aneh juga. Ya, jadi itu tidak akan dilayani. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi tampilannya. Nah, buka, kemudian klik menu pendaftaran, kemudian masukkan nomor peserta PPG, Bapak Ibu. Untuk PAI, nomor peserta PPG-nya adalah akun siaga. Untuk yang madrasah, nomor pesertanya adalah NPK. Jangan sampai tertukar. Kemudian, lengkapi isian biodata dan upload berkas pada poin 1 tadi di sini. Lalu nomor 5, konfirmasi kesediaan ikut UKM dimanapun pengawas berada. Lalu nomor 6, cetak formulir pendaftaran sebagai bukti telah diselesai atau telah selesai. Nah, harus cetak sampai cetak Bapak Ibu, karena nanti untuk digunakan pada saat UKIN. Yang tadi ditampilkan saya siapa, dan seterusnya. Itu harus dicetak sampai cetak. Tampilan seperti ini, kurang lebih Bapak Ibu. Ini yang kemarin. Di sini ada pendaftaran, begitu ya. Kemudian validasi peserta, masukkan nomor peserta PPG, tempat tanggal lahir, tahun dulu biasanya, tahun, strip, bulan, strip, angka, tanggal, 2 angka, 2 angka. Klik daftar, kemudian selesaikan pendaftaran sampai sini, nanti tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke, tampil seperti ini, nanti ditanyakan NIM-nya apakah sesuai dengan atau tidak. Ini kemudian NIK-nya, isikan NIK. Dan hati-hati Bapak Ibu, harus selalu detail, pastikan NIK itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Ada juga kasus ke tahun yang kemarin, diminta untuk memasukkan NIK, malah memasukkan nomor KK. Nah, itu juga kan salah, tidak fokus. Nama lengkap, nanti dicek lagi nama lengkapnya siapa, apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, tinggal lanjutkan. Kalau tidak sesuai, lanjutkan saja dulu, tidak apa-apa, sampai pendaftaran selesai. Nanti ketidaksesuaiannya disampaikan ke LPTK. Nanti LPTK yang akan menindaklanjuti untuk disesuaikan. Karena Bapak Ibu untuk NIM PPG, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, itu tidak bisa dirubah. Oke, kalau ada yang salah, silahkan konfirmasi ke LPTK. Kemudian lengkapnya juga seperti ini tadi, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian ini tempat dan tanggal lahir disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Ijazah yang menjadi patokan, walaupun nanti ijazah dengan KTP, dengan akta beda misalnya. Entah siapa yang salah, kok tiga-tiganya beda. Nah, yang kami patokan adalah ijazah. Alamat tinggal, Bapak Ibu, silahkan diisi sesuai dengan tinggal di mana, kemudian data keluarga, ayah siapa, ibu siapa, kemudian pilihan PPG, ini juga jangan sampai salah, jika salah segera menghubungi LPTK, ya. Untuk program studinya, karena pernah ada kasus, mahasiswa sedang ujian, dia tidak sadar,